Dia tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Ya lihat ke bawah, masih banyak orang yang tidak punya sepeda, masih jalan kaki. Lihat ke bawah lagi, masih ada orang yang tidak bisa jalan kaki, bahkan naik kursi roda, tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa naik kursi roda, terduduk di rumahnya, nggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang seperti itu. Maka semakin kita lihat orang yang lebih parah daripada kita, maka insya Allah mengurangi penderitaan musibah yang kita hadapi. Kemudian kita selalu bertafaul, yaitu optimis, bahwasanya betapapun lama musibah yang kita alami pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas. Akan datang musim apa? Dingin. Ya. Ya, tidak selama musim kemarau. Musim kemarau semakin parah. Penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita senantiasa optimis ya. Namanya begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini ya. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya. Dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan, datang kesenangan. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Bahwasanya tatkala kita dikasih musibah kita bersabar. Sampai ada seorang penyair berkata, sungguhnya Allah menyiapkan istana di surga. Yang istana tersebut isinya adalah kesedihan. Isinya adalah kegelisahan, dipagari dengan penderitaan yang bisa masuk hanya dengan membawa kunci kesabaran. Oleh karenanya seorang ya dunia ini tidak ada yang tidak diuji, ya antum diuji, ustaz juga diuji, ujian berbeda-beda ya. Ujian berbeda-beda. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Terkadang ada ujian yang sama dihadapi oleh dua orang, yang satu dengan tentram, yang satu penuh penderitaan, gelisah menangis, yang satu dengan tentram menghadapinya. Kenapa? Imannya berbeda. Imannya berbeda. Padahal ujiannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib itu boleh Ustaz? Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa. Karena waktu al-masa, petang secara bahasa Arab, mencakup di malam hari. Mencakup di malam hari. Terutama doa-doa yang ada zikir yang ada doanya. Semakin kita cepat baca doa, semakin apa? Semakin baik. Semakin baik. Ya, oleh karenanya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun kalau tertunda karena ada kesibukan, boleh pada maghrib, boleh juga pada isya. Demikian juga zikir pagi, asalnya dibaca sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, ingin dibaca enggak ada masalah. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya? Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? Semuanya tidak harus. Kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. Ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar? Supaya kita suka, kalau kita tertarik, baru kita menikah. Kalau kita enggak tertarik, maka sebaiknya jangan ya, karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Maka disyariatkanlah nazar, melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut. Tapi apa kita harus menikah dengan orang yang kita cintai? Belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya. Ya. Tapi kalau bisa kepada orang yang kita cintai itu yang terbaik. Apakah menikah harus tunggu kuliah? Tidak harus. Yang penting ente punya modal. Betapa banyak orang menikah masih SMP sudah menikah, SMA sudah menikah. Ya, saya sampaikan, saya punya kawan, dia menikah, dia masih kelas 2 SMA, menikah, tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak 2, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu? Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Apakah musibah dapat dicegah atau tidak? Dicegah sama sekali, sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan tidak akan bisa dicegah. Namun selama kita tidak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari terhalang kita dari
takdir yang buruk ya. Semua sudah ditakdirkan. Tapi kita tidak tahu apa takdirkan kepada kita. Yang penting kita melakukan sebab di antara hal-halnya yang menghilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunaiul ma'ruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustadz, ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu ana ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah dan rasanya juga ingin nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat dan bolehkah anak sekali marah ibu anak? Jangan ya, jangan marah ibu. Kasih tahu yang baik ya. Tidak usah dimarah-marahin ya. Memang ibu orang tua kalau sudah tua seperti itu ya. Dia kembali ada pikunnya, ada enggak ngertinya dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ya, kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan berkata ah. Ah aja enggak boleh apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua, di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus, pahala yang lebih besar tatkala dia sudah mencapai masa jompo. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mulai pikun, di situlah butuh kesabaran. Situlah pahala sangat besar bagi bagi Anda. Oleh karenanya kalau Anda sabar, maka pahalanya sangat besar. Yang namanya orang tua seperti itu, ya. Sama orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil. Ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita enggak gampang. Anak kita dikasih tahu enggak mau dengar, ya, marah-marah terkadang, ya. Ya, terkadang dia marahin kita, anak-anak ya begitulah. Orang tua juga nanti seperti itu. Antum juga nanti seperti itu kalau sudah tua. Oleh karenanya berusaha berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda berbakti kepada Anda. Ustaz, apakah boleh berjualan dalam masjid? Dalam masjid enggak boleh, berjualan di luar areal masjid. Selama areal masjid adalah tempat untuk salat, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh kalau tempat itu dipakai untuk salat, maka berarti itu dibangun untuk tempat salat, ya. Ya, adapun di luar pagar enggak ada masalah. Ini banyak sekali pertanyaan, susah ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non-muslim? Ini perkara duniawi, tidak apa-apa. Perkara dunia, kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dan kebahagiaan mereka. Misalnya, dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat, enggak ada masalah. Itu perkara apa? Duniawi. Apakah bermain face app yang memperkirakan seperti apa muka kita sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? Enggak kali ya. Cuma itu mainan yang ngapain itu. Kita gambar-gambar, khawatir kita menggambar-gambar yang dilarang oleh syariat ya. Karena
Niru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengomentari hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu, ente belum tentu hidup sampai segitu ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya. Cuma saya lihat ada orang yang profilnya, tahu-tahu dia tulis umur saya 60 sekian. Apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa? Tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut. Aplikasinya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Oh, panjang-panjang semuanya. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh. Ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan ingin kita terus bersedih. Sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. Mungkin kita mau cari nafkah pun susah. Kenapa? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih, akhirnya meratapi seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, maka itu apa? Dosa. Maka setiap kita sedih, kita bilang qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.